Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Ananda dari kelas 2A jurusan Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2022 dengan nomor induk mahasiswa 2205 111187. Dalam satu semester ini, saya telah mempelajari berbagai konsep, prinsip, dan nilai-nilai penting dalam mata kuliah Pendidikan Warganegaraan atau PKN di tingkat universitas ini. Berikut adalah beberapa hal-hal penting terkait PKN yang telah saya pelajari. Pada awal semester, saya mulai dengan mempelajari hakikat pendidikan kewarganegaraan. Saya mempelajari sejarah, dasar hukum, konsep, serta tujuan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini. Dalam materi ini, saya telah mempelajari bahwa identitas nasional dapat juga diartikan sebagai ciri khas dan jati diri suatu bangsa. Setiap bangsa memiliki ciri khasnya masing-masing. Adapun esensi dan urgensi identitas nasional sebagai penentu pembangunan bangsa dan karakter yaitu yang pertama, identitas nasional penting bagi kewibawaan suatu bangsa dan negara. Yang kedua, identitas nasional penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Dan yang ketiga, identitas nasional penting bagi suatu bangsa agar dapat dikenali oleh bangsa lain. Dalam materi ini, saya mempelajari bahwa untuk mewujudkan suatu bangsa yang kuat dan damai, diperlukan adanya integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses untuk menyatukan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Adapun pentingnya integrasi nasional bagi persatuan dan kesatuan bangsa yaitu yang pertama, integrasi nasional mewujudkan persatuan dan kesatuan di tengah kemajemukan. Yang kedua, integrasi nasional mencegah kerugian fisik, material, maupun mental. Yang ketiga, integrasi nasional membantu mewujudkan tercapainya tujuan nasional. Dalam materi ini, saya mempelajari bahwa konstitusi merupakan aturan yang mengatur pemerintahan. Nilai dan norma konstitusional terdiri dari nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik. Nilai dan norma konstitusional UUD RI 1945 menempati puncak tertinggi dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, serta tidak boleh berlawanan dengan apa yang dinyatakan dalam UUD RI 1945. Konstitusi sangat penting perannya bagi sebuah negara, karena berperan sebagai dasar pembentukan negara, pengikat bangsa, hukum dasar, hukum tertinggi, pemisah kekuasaan, serta pelindung hak warga negara dan hak asasi manusia. Dalam materi ini, saya mempelajari bahwa hak merupakan suatu kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang tidak dapat dituntut oleh pihak lain, sedangkan kewajiban merupakan suatu beban yang harus dipenuhi oleh pihak tertentu. Aturan mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia telah diatur dalam UUD RI 1945, yakni dalam pasal 27 sampai 34. Harmonisasi antara hak dan kewajiban sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dikarenakan hal ini merupakan hubungan terbalik antara warga negara dan negara. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara dan begitu pula sebaliknya. Dalam materi ini, saya mempelajari bahwa demokrasi merupakan pemerintahan yang memberikan hak suara kepada rakyat untuk menentukan kebijakan negara. Di Indonesia, demokrasi dijalankan berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 sebagai dasar filosofis dan hukum. Demokrasi ini berasal dari sumber nilai historis, sosiologis, dan politik, termasuk diantaranya nilai-nilai demokrasi desa, Islam, dan Barat. Demokrasi memiliki urgensi yang mana diharapkan dapat mewujudkan kehidupan demokrasi yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kedaulatan rakyat, aturan hukum, hak asasi manusia, otonomi daerah, pembagian kekuasaan, pengadilan yang merdeka, kemakmuran, dan keadilan sosial. Melalui materi ini, saya mempelajari bahwa Indonesia merupakan negara hukum, di mana semua aspek masyarakat dan pemerintahannya berdasarkan hukum. Alasan pentingnya penegakan hukum yang adil adalah dikarenakan perilaku buruk warga negara, potensi konflik, dan ketidakadilan sosial. Penegakan hukum melibatkan beberapa lembaga seperti lembaga kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Tujuan penegakan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban umum, kepastian hukum, dan perlindungan hak individu.
Melalui materi ini saya mempelajari bahwa wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan kehidupan yang beragam. Konsep ini mengajak semua warga negara untuk melihat wilayah dan keragaman sebagai satu kesatuan dalam berbagai aspek kehidupan. Implementasinya mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara. Adapun tujuannya adalah untuk menciptakan nasionalisme yang mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan individu atau kelompok. Melalui materi ini, saya mempelajari bahwa di Indonesia, ketahanan nasional melibatkan 8 aspek kehidupan nasional, yang mana disebut sebagai Astagatra. Hal ini meliputi Trigatra yang terdiri dari demografi, geografi, dan sumber daya alam, serta Pancagatra yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Adapun tujuan bela negara yaitu yang pertama, untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, memelihara budaya, menerapkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, berkontribusi terbaik bagi bangsa dan negara, serta menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara Indonesia. Adapun fungsi bela negara Indonesia adalah yang pertama, mempertahankan negara, yang kedua, menjaga keutuhan wilayah, ketiga, kewajiban bagi seluruh warga negara, dan keempat, panggilan sejarah. Melalui materi ini saya mempelajari bahwa dalam kehidupan bangsa dan negara di Indonesia terdapat beberapa permasalahan yang kita jumpai. Yang pertama, korupsi, yang kedua, terorisme, ketiga, radikalisme, yang keempat, kurangnya kesadaran dalam membayar pajak. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Yang pertama, menerapkan hukum yang adil serta tegas. Yang kedua, melakukan kerjasama internasional. Yang ketiga, menghormati kelompok radikal dengan tidak melawan mereka dengan sikap yang sama radikalnya serta menghormati mereka. Ya, yang keempat, melakukan edukasi pajak terhadap warga. Serta yang kelima, melakukan transparansi dalam pengelolaan dana pajak. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.